Kabarnya sehat. Wah, semoga rekan-rekan sekalian di mini bootcamp kita pada malam hari ini senantiasa selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan, terutama untuk malam hari ini, sehingga nanti kita bersama-sama bisa eh, belajar bareng sama Kak Sony nantinya mengenai IoT seperti itu ya. Nah, jadi izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, sudah terlihat teman-teman semua. Nah, perkenalkan dulu ya. Jadi saya siapa nih di malam hari ini ya yang jadi moderator gitu ya. Nama saya Yadi. Saya dari Expert. Nah, pada malam hari ini nanti selama 1,5 jam ke depan kurang lebih akan membersamai rekan-rekan semua dalam mini bootcamp Introduction to IoT, Navigating IoT Job Opportunities Across Industries bersama Kak Ahmad Soni Alfatoni, lecturer dari Computer Engineering Department Universitas Hamzan Wadi, kayak gitu. Nah, saya izin untuk menyapa dulu ya Kak Soni. Halo Kak Soni, Assalamualaikum, selamat malam. Hai Mas Yandi, selamat malam semuanya. Ya, gimana Kak Soni kabarnya? Ya baik baik baik. Ini ada. Alhamdulillah. Eh, Gimana nih Kak? Udah siap nih buat sharing sama teman-teman yang bergabung nih di mini bootcamp kita pada malam hari ini. Ada 74 nih yang bergabung, termasuk saya ya berarti. Jadi ada 74 di room Zoom ini nih yang penasaran dan pengen tahu nih Kak Sony nih tentang peluang karir IoT developer gitu ya di berbagai macam industries kayak gitu. Sudah siap ya Kak Sony nanti buat sharing? Yoi, siap Oke, dong. siap. Terima kasih ya Kak Sony. Cuman Nah, kayaknya ini nih gimana ada gimana Kak? banyak suhu juga yang hadir nih teman-teman Waduh, saya juga. udah di screening ya? Oh, mungkin karena kita sebarin infonya juga ya Kak Sony ya. Wah, semoga ini nanti kalau master-master ini nanti bisa sambil mantau lah kayak gitu ya. Terus nanti mungkin boleh buat bagi-bagi info bootcampnya juga nih ke komunitas dan circle-nya lah biar bisa gabung gitu biar makin mantap ilmunya ya Kak Sony dan rekan-rekan sekalian. Nah, kalau saya dan Kak Sony udah kenalan, tentunya nggak afdol kalau misalnya nanti teman-teman juga nggak kenalan gitu ya. Nah, jadi izinkan saya buat bertanya juga nih, siapa sih nama teman-teman yang ada di room Zoom sekalian ini gitu ya. Boleh dong untuk berkenalan di kolom chatnya Zoom kita dengan memperkenalkan diri, nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi ikut webinar kita pada malam hari ini apa gitu ya. Nah, terus eh, tolong untuk rename juga kalau misalnya bisa ya. Jadi boleh pakai nama aslinya gitu. Kadang-kadang ada yang pakai NIM kampus kayak gitu atau pakai nama inisial gitu. Sini kan nanti kalau misalnya kita bikin sesi tanya jawab gitu biar bisa lebih mudah ya gitu ya. Boleh juga di rename pakai nama asli underscore kota gitu ataupun pekerjaan kayak gitu. Nah, siapa aja nih yang udah kirim gitu ya perkenalan pada malam hari ini. Kita akan cek ya. Ada Kak Asrofi, mahasiswa yang motivasinya ingin upgrade skill. Halo Kak Asrofi, semoga bisa untuk dapetin skill yang diinginkannya ya. Ada Kak Ahmad Sutisna, lagi gap year ya bahasanya di jangan sebut nganggur ya. Kalau nganggur ini nama buah-buahan kayak gitu. Nganggur, ngelon gitu ya, semangka. Jadi lagi gap year, terus pengen upgrade skill. Nah, cocok banget ini untuk ikutan di bootcamp kita nih, expert. Semoga nanti dari proses gap year-nya bisa dapat positif impact dari ikut di bootcamp ini ya. Oke, buat tanya presensi nanti kita bagikan ya presensi di setelah sesi interview apa introduction ini nanti eh, jangan takut nanti pantengin aja pokoknya infonya. Ada Kak Cesar, seorang sales yang lagi cari peluang usaha di IoT. Wah mantep nih. Saya juga sebenarnya kebetulan lagi juga pengen terjun di bisnis IoT nih ya. Semoga nanti bisa sama-sama nemu lah ya nanti peluangnya kayak gimana dan belajar bisnisnya gimana nih. Karena IoT ini memang sebuah hal yang sangat menjanjikan lah kayak gitu ya. Ada Karyan Puji Cahyono, fresh graduate yang lagi gap year, ingin menambah skill dan wawasan. Oke, selamat, semoga lancar. Ada Kak Triana, Kak Salma, pelajar dan mahasiswa. Ada Kak Ahmad Raja Fadil, mahasiswa juga.
Ada Kak Muhammad Maulana nih, wira swasta. Wah mantap nih ya, lagi berbisnis gitu ya, pengen nambah ilmu di bidang IoT. Saya lihat masih banyaknya mahasiswa nih. Ada Kak Dimas nih, General Foreman. Wah ini General Foreman ini apa nih? Boleh di-share mungkin nanti ya, General Foreman ini apa? Ada Kak Bagus KA, seorang QC. Wah QC nih mantap. QC di industri apa nih Kak Bagus? Mungkin boleh juga nih kenalan ya gitu. eh, kalau misalnya mau perkenalkan lebih lanjut, ada Kak Rahmat Nur Hasan, pebisnis dan berusaha ingin menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Oke, saya lihat masih banyak yang sharing gitu ya di bidang mahasiswa dan di bidang swasta gitu. Ternyata memang minatnya rekan-rekan yang berbisnis ataupun berwirausaha ini memang tinggi juga nih buat belajar IoT. Semoga nanti dari expert juga bisa providing yang diinginkan teman-teman lah ya gitu. Oke, selanjutnya eh, saya akan sampaikan pada malam hari ini kita nanti akan ada sesi apa aja sih gitu ya. Jadi setelah ini nanti saya akan sharing sedikit dulu nih tentang expert gitu ya. Expert itu apa sih? Tentunya teman-teman sekalian gue penasaran dong ikutan event gitu ya mini bootcamp dari expert tapi nggak tahu expert itu apa kan juga sayang ya. Tentunya saya di sini ingin perkenalkan nanti expert itu apa. Terus baru nanti eh, kita akan dengarkan presentasi dan pematerian dari Kak Sony gitu. Dan selanjutnya juga nanti akan langsung diteruskan sesi live coding gitu nanti jadi teman-teman yang mungkin penasaran pengen hands on gitu seperti apa sih gitu ya proses coding IoT itu nanti bisa untuk di-share sama Kak Sony. Terus nanti setelah itu akan ada sedikit sesi presentasi lagi dari tim kita gitu ya untuk share tentang bootcamp IoT-nya itu apa gitu. Terus nanti kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A gitu. Kalau teman-teman di sini nanti tentunya pengen explore lebih jauh atau berkenalan lebih jauh sama Kak Sony. Oke, langsung aja masuk ke sesi awal ya. Jadi expert itu apa sih? Itu buat teman-teman yang masih belum tahu ataupun masih belum follow, tentunya boleh banget buat cari tahu. Expert itu sebuah platform, jadi ya. Jadi dari perusahaan kita namanya Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan di bidang seperti teknologi informasi, programming, produk manajemen, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Nah, ada beberapa contoh bootcamp yang pernah kita running ya. Ada bootcamp Microsoft Excel, dulu kita juga ada bootcamp Golang, ada bootcamp Flutter, Laravel, dan lain-lain. Nah, yang pengen kepo lebih jauh tentang Edward boleh kepo kita di tiga sosial media kita yang paling utama ya. Jadi ada Instagram kita di @expert.id, TikTok kita di @expert.id, dan LinkedIn kita di @expert.id. Nah, buat teman-teman di sini mungkin yang udah gabung grup WhatsApp gitu ya, terus penasaran ada kiriman challenge gitu dari tim kita tentang Twibbon. Twibbon ini apa sih kayak gitu ya. Jadi kita tuh punya satu challenge namanya Expert Tebar Manfaat buat teman-teman yang eh pengen dapat manfaat tambahan dari mini bootcampnya Expert nih. Jadi kalau manfaat yang utamanya kan teman-teman tentunya mau eh dapat sertifikat gitu ya sama mungkin materi. Nah, dengan dapat benefit tambahan ini nanti teman-teman bisa mengakses materi-materi lain seperti e-book, seperti template-template CV dan portofolio yang nanti bisa teman-teman tentunya pakai dan manfaatkan untuk upgrade karir teman-teman. Nah, caranya gimana? Gampang banget, buka aja link Tribun kita di twb.nz garis miring expert strip ID kayak gitu. Nanti teman-teman bisa ikuti petunjuknya di sana gimana caranya ngupload foto dan bikin Tribunnya. Terus tentunya kalau udah di-upload ke sosial medianya terutama Instagram atau LinkedIn dengan tag akun kita @expert.id gitu ya. Nah, terus buat teman-teman di sini juga yang punya sosial media, terutama Instagram, silahkan untuk upload nih sesi keseruan kita di malam hari ini dan tag Instagram kita di @expert.id. Top 5 stories per mini bootcampnya akan kita repost di akun Instagram kita @expert.id yang nantinya semoga bisa nambahin followers kalian, guys. Kayak gitu ya. Nah, terus eh, selanjutnya juga buat teman-teman yang punya LinkedIn ya, jangan takut gitu kalau misalnya ikutan event kayak gini tuh nantinya sih bisa dipakai apa sih sertifikatnya gitu ya. Jadi sertifikat teman-teman bisa banget teman-teman pakai buat disombongin di LinkedIn kalian kayak gitu. Karena
emang tujuannya teman-teman punya LinkedIn kan untuk personal branding ya. Nah, bisa banget nih sertifikatnya nanti di-upload di LinkedIn supaya nanti teman-teman bisa apa namanya meningkatkan value diri teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman ini sudah pernah mengikuti mini bootcamp IoT dari Expert kayak gitu. Jangan lupa juga di tag kita @expert.id dan tag juga akun LinkedIn-nya Kak Sony nih @ahmadsony alfatoni gitu ya. Nah, terus selanjutnya buat teman-teman juga yang pengen tahu gitu ya selama 2023 ini recapnya kita ada apa aja gitu ya selama dari Maret 2022 sampai bulan November 2023 kita sudah membersamai lebih dari 3.700 alumni Expert Bootcamp. Nah, recapnya selama tahun 2022 sampai 2023 ini kita sudah running lebih dari 80 ya 70 sampai 80 webinar dan lebih dari 99 batch bootcamp kayak gitu dengan topik dari berbagai macam range topik dari Flutter, Golang, SQL, Flutter, Excel dan lain-lain. Nah, buat teman-teman juga di sini yang mungkin sudah bekerja gitu ya ataupun tadi saya lihat ada banyak yang punya bisnis sendiri juga, wirausaha, bisnis owner gitu ya. Ataupun di perusahaan dan teman-teman di sini mungkin HR ataupun learning and development ataupun training officer yang mungkin lagi nyari-nyari info gitu ya, training apa yang bisa di-provide buat rekan di perusahaannya di tahun 2024 itu, teman-teman bisa untuk hubungi kita juga gitu, karena kita punya satu program namanya Struktur Corporation yang bisa providing end-to-end expert training provider. Yang range of topik yang bisa kita provide-nya itu sangat bervariasi sekali ya, jadi dari cyber security, Microsoft Suite, deep technology, IoT, software development, PR, soft skill, UI UX, dan lain-lain. Nah, ada nggak sih yang teman-teman butuh tapi nggak ada di sini? Bisa banget juga, tetap ditanyakan dulu aja ke kita, nanti bisa kita tailor-made materinya kayak gitu. Nah, yang udah running apa aja sih gitu ya dari Expert for Corporation ini. Jadi kita pernah running pelatihan bootcamp IoT juga bareng Peruri, ada pelatihan Microsoft Word bareng PLN, terus ada beberapa kelas industri dari SMK-SMK di Indonesia, ada dari SMK Anihaya di Karawang, ada SMK Wikrama di Bogor dan lain-lain. Nah, spesifiknya ada case yang Peruri ini tadi spesifik sebutkan adalah program pembuatan bootcamp corporate untuk karyawannya ya, terutama di sini untuk mengerti IoT teknologi itu seperti apa. Nah, ada juga kalau misalnya di kampus itu biasanya kita jenis kerjasamanya itu adalah pembuatan kelas industri bahasanya ya. Jadi sebuah program, misalnya di sini ada rekan-rekan guru gitu ya yang lagi nyari eh, apa namanya sesi untuk upgrade skill mahasiswa atau siswanya itu bisa banget dikerja sama ke kita. Nanti kita bikinkan bootcamp custom yang memang di provide khusus buat siswa dari sekolah ataupun institusi rekan-rekan sekalian kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke materinya Kak Sony ya. Jadi tadi perkenalan tentang e-sport sudah selesai. Kalau teman-teman masih penasaran kepo juga, silakan langsung aja masuk ke LinkedIn-nya, Instagram-nya, ataupun websitenya. Kita tunggu teman-teman semua bergabung menjadi bagian dari expert. Nah, jangan lupa buat isi presensi dulu, tapi sebelum Kak Sony nanti masuk ya, jadi silakan di sini di capture ataupun buat teman-teman panitia boleh langsung di-share juga nih link presensinya. Nah, silakan saya kasih waktu ya, mungkin beberapa detik untuk membuka linknya. Dibuka dulu aja gitu ya. Jadi nanti sambil sambil Kak Sony mulai ngasih materi gitu sambil bisa diisi. Tapi jangan lupa nanti kalau Kak Sony udah masuk ke materiannya secara full, teman-teman diharapkan sudah bisa fokus untuk dengerin Kak Sony gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini juga kalau misalnya nanti sambil Kak Sony jelasin masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan ke Kak Sony, teman-teman bisa untuk tanyakan dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan jawab pertanyaan teman-teman ke Menti, link Menti kita di www.menti.com, masukin kode 76989943 atau scan aja kode di bawah ini atau nanti bisa klik link Q&A yang di-share oleh panitia. Mungkin kayak gitu dari saya menjelaskan tentang flow dan alur Q&A dari malam hari ini ada juga presensi. Nah, selanjutnya saya akan serahkan waktunya ke Kak Sony untuk bisa mulai melanjutkan penjelasannya nih. Kak Sony gimana? Sudah siap Kak Sony Oh, untuk oke, sharing bareng siap-siap. rekan-rekan? Oke, Tentu, terima tentu. kasih Kak Sony, mantap. Semoga lancar ya Kak Sony sesi sharingnya pada malam hari ini. Aku akan serahkan sesinya ke Kak Sony. Terima kasih Kak. Oke.
Ya, sudah terlihat ya rekan-rekan semuanya. Sudah terlihat screen-nya. Oke, baik. Oke. Ya, sebelumnya selamat malam rekan-rekan semuanya. Apa namanya? Ini adalah mungkin beberapa orang pertemuan pertama gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang pernah mengikuti mungkin webinar atau mungkin apa namanya? Bootcamp di expert juga gitu ya yang pernah bertemu dengan saya gitu ya. Jadinya rekan-rekan di mini bootcamp kali ini kita akan membahas terkait tentang tema navigating IoT job opportunity across industry gitu ya. Di mana di malam hari ini saya akan berbicara sedikit terkait tentang beberapa konten ini. Yang pertama mungkin saya akan apa namanya membicarakan terkait tentang intro dari IoT itu sebenarnya apa sih gitu ya. Terus nanti kita akan coba melihat potensi marketnya seperti apa sehingga rekan-rekan tadi ya yang ingin mungkin berusaha di bidang ini menjadi lebih tergugah lagi gitu ya. Terus kita nanti akan coba lihat kira-kira implementasi dari IoT solution ini sebenarnya arahnya kemana aja gitu. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin ingin memulai nanti menjadi seorang IoT engineer gitu ya dan tertarik ingin menggeluti bidang ini, kira-kira roadmap yang akan rekan-rekan lalui itu seperti apa gitu ya untuk menjadi seorang IoT engineer ini. Dan mungkin terakhir adalah sesi live coding ya. Kita akan coba bikin semacam like as simple solution gitu ya terhadap suatu case gitu. Ya, ketika kita membahas IoT solution gitu ya, secara helikopter view-nya, secara umumnya, yang akan terlintas di kepala kita gitu ya, yang akan kelihatan di si pihak user itu ya tentunya ada perangkat yang akan mengirim data atau perangkat yang akan mengkolek data yang kita biasanya sebutnya sebagai sensor station gitu ya, dan data-data tadi itu tiba-tiba akan muncul dalam suatu dashboard gitu ya, di mana dashboardnya ini biasanya di customize, diberikan UI UX yang indah gitu ya, sehingga user yang akan mengkonsum data atau yang akan menggunakan data ini menjadi lebih mudah mengambil keputusan gitu ya. Nah ini secara helikopter view itu seperti seperti ini gitu ya. Namun sebenarnya apa sih IoT ini gitu ya? Jadinya sebenarnya IoT ini adalah sebuah jaringan ya, rekan-rekan gitu ya. Di mana di sini itu memiliki beberapa kata kunci, yaitu sebuah jaringan atau things tadi yang kita berikan semacam kemampuan. Di mana kemampuannya ini nanti secara umum dia memiliki kemampuan untuk terkoneksi dengan perangkat yang lain melalui suatu network gitu ya, di mana networknya tentunya adalah internet gitu, di mana data-data yang dipertukarkan ini ya biasanya ya data apa namanya data hasil pembacaan sensor-sensor gitu ya, bahkan mungkin berupa suatu komen gitu ya untuk melakukan eksekusi tertentu, sehingga rekan-rekan kalau berbicara IoT pasti tidak jauh dari sistem monitoring ataupun sistem controlling yang bisa kita kontrol atau remote dari manapun selama kita memiliki jangkauan internet ini gitu ya. Jadinya memang secara garis besar IoT ini itu mengawinkan ya dua istilah antara things gitu ya dengan internet ini. Di mana things ini ya biasanya ya tadi itu ya objek-objek yang tadi kita berikan kemampuan untuk melakukan apa komunikasi tadi gitu ya. Ya, ini adalah sedikit arsitektur dari IoT ya rekan-rekan. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya tadi secara high levelnya begitu sederhana ya ketika kita berbicara IoT, tetapi sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi gitu ya, kita akan dihadapkan terhadap IoT arsitekturnya, di mana arsitektur inilah yang akan membangun atau menyusun dari solusi IoT yang akan rekan-rekan kembangkan setelahnya gitu ya. Di mana untuk versinya sebenarnya ada beberapa jenis ya untuk menggambarkan arsitektur ini, tapi saya biasanya membaginya menjadi menggunakan 4 layer ini gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai sensing layer, ada juga orang-orang mengatakannya itu adalah devices layer gitu ya. Di mana pada layer sensing ini atau layer devices ini rekan-rekan nanti akan banyak berbicara atau akan banyak mengetahui tentang
devices tentunya seperti sensornya gitu ya, microcontroller yang teman-teman gunakan gitu atau microprosesornya ataupun mungkin aktuatornya dan lain-lain. Jadinya seputar devices yang teman-teman gunakan untuk mengambil data atau mengkolek data, teman-teman akan berbicara pada level sensing layer ini gitu ya. Selanjutnya di layer yang kedua kita sebutnya sebagai network layer, di mana di network layer ini ya dari namanya saja ya kita sudah bisa membayangkan gitu ya bahwa di layer ini kita akan berbicara bagaimana si sensing layer ini bisa terhubung melalui suatu jaringan gitu ya, di mana tentunya untuk dapat terhubung ke jaringan ini sebenarnya skenario-nya begitu banyak gitu ya, caranya begitu banyak gitu ya. Sehingga devices yang kita gunakan atau wahana yang kita gunakan juga bervariasi dan tergantung sama kebutuhannya. Ada yang menggunakan mungkin Wi-Fi gitu, ada yang menggunakan Ethernet, ada juga yang menggunakan radio LoRa misalkan, atau mungkin GSM, NB-IoT, terus mungkin ada yang pakai Bluetooth atau Li-Fi dan banyak sekali gitu ya. Jadinya di network layer ini ya rekan-rekan akan banyak berbicara devices atau interface yang teman-teman gunakan untuk terhubung tadi gitu ya. Dan juga rekan-rekan akan berbicara terkait tentang protokolnya atau aturan-aturan yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan pengiriman data. Terus yang ketiga di layer ketiga itu adalah data processing layers gitu ya, di mana di data processing layer ini kita akan banyak membahas terkait seputar storage gitu ya atau server di sini gitu ya, yang kita gunakan tentunya nanti untuk menampung data-data yang kita kumpulkan dari beratus-ratus mungkin beribu-ribu perangkat IoT gitu. Dan data-data ini juga rekan-rekan bisa olah di sini gitu ya, karena di bagian server sini atau data processing sini biasanya itu memiliki kemampuan pemrosesan yang baik gitu ya, sehingga teman-teman kalau yang bergelut di bidang AI misalkan gitu ya, atau apa namanya algoritma cerdas, biasanya algoritma itu akan diproses di sini gitu ya untuk memproses data yang kita peroleh dari sensing layer tadi gitu ya. Dan terakhir mungkin adalah level yang keempat atau layer yang keempat yang kita sebut sebagai application layer. Di mana pada application layer ini kita sebenarnya banyak berbicara tentang ke arah bisnisnya gitu ya. Bagaimana kita nanti bisa menyaksikan dari jutaan data yang kita kirimkan gitu ya. Kita akan ditampilkan mungkin data-data yang penting saja, yang mungkin data-data yang bisa membantu rekan-rekan mengambil suatu keputusan gitu ya. Misalkan tren angin misalkan, atau mungkin apa namanya tren temperatur dan lain-lain. Nah itu teman-teman bisa saksikan di application layer ini. Dan biasanya layer application ini adalah layer yang paling dekat dengan end user kita gitu ya. Jadinya ini yang paling sering disaksikan nanti oleh customer atau end user teman-teman gitu. Nah, ini sedikit historicalnya ya rekan-rekan gitu ya. Jadinya teknologi IoT ini sebenarnya bukan teknologi yang baru-baru amat gitu ya. Kalau kita lihat dari historicalnya gitu, sebenarnya teknologi ini sudah ada dan bahkan mungkin konsepnya itu sudah jauh sekali ada sebelum kita mengenal sekarang ini gitu ya. Kalau di catatan yang kita baca di sini gitu ya, memang di sini dijelaskan ya bahwa di tahun 89 gitu ya, di sana dibuat semacam first IoT devices-nya yang dibuat gitu, di mana bentuknya di sini itu kalau nggak salah seperti mesin toaster gitu ya. Jadinya mesin toasternya itu bisa dikontrol jarak jauh gitu ya. Toaster itu kayak mesin pemanggang roti lah gitu ya. Itu bisa dikontrol jarak jauh. Tetapi sebenarnya konsep ini juga sebelumnya juga sudah ada. Ada juga yang apa namanya dari Mellon University, misalkan dia itu memasang sensor misalkan di vending machine-nya gitu ya untuk melihat apakah ada stok minuman nggak gitu ya di dalam vending machine itu. Dia juga sebenarnya sudah menerapkan konsep IoT gitu ya. Terus seiring perkembangan gitu ya dari 98, 93 gitu ya ada webcam gitu. Mereka membuat webcam yang online gitu hanya untuk memantau semacam apa namanya teko kopi gitu ya. Jadinya kebetulan di Cambridge itu mungkin researchernya itu banyak yang suka kopi gitu ya.
Tiba-tiba kadang-kadang teko kopinya habis saja. Nah, dia iseng-iseng bikin webcam untuk ngelihat ya apakah tekonya ini masih ada kopinya apa enggak gitu ya. Terus 94 juga sama gitu ya. Terus 99 oleh Kevin Aston akhirnya waktu itu dia mempresentasikan semacam idenya gitu ya. Dan di tahun 99 inilah terminologi dari Internet of Things ini pertama kali keluar. Jadinya kalau kita lihat di historicalnya itu sebenarnya tahun-tahun sebelum 99 ini nama teknologi ini belum IoT ya, melainkan ya mungkin automation biasa gitu ya. Tetapi ketika Kevin Aston ini mengeluarkan terminologi yang dia sebut sebagai Internet of Things, maka di tahun itulah akhirnya orang-orang mengenal teknologi-teknologi yang terkoneksi ke internet tadi, yang dapat melakukan pertukaran data tadi itu disebut sebagai IoT solution tadi, gitu ya. Nah, seiring perkembangan ini, IoT ini terus sekali berkembang ya. Di tahun 2000-an, misalkan LG akhirnya meluncurkan produk pertama gitu ya. Dia itu membuat semacam kulkas otomatis di mana LG itu membuktikan bahwa solution IoT itu bisa loh dijual di market gitu ya. Jadinya ini merupakan salah satu pintu gerbang ya kalau IoT itu mulai dipakai di market gitu ya, di pasaran gitu. Akhirnya seiring perkembangan zaman gitu IoT ini terus berkembang ya rekan-rekan. Kita tidak hanya sekarang berbicara tentang bagaimana memonitoring, ngelihat datanya, terus kita memberikan eksekusi untuk melakukan remote, melainkan juga sudah bercampur dengan berbagai jenis kemampuan gitu ya. Contohnya mungkin integrasi dengan AI gitu ya, atau machine learning, deep learning dan lain-lain. Jadinya teknologi IoT ini sudah jauh berkembang ya hingga saat ini gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya secara potensial market, memang kebutuhan akan solusi IoT itu dari tahun ke tahun terus meningkat ya dari segi trennya. Ini sebenarnya menggambarkan kepada rekan-rekan bahwa eh, kebutuhan itu meningkat yang artinya supply akan SDM yang hebat atau supply SDM yang harus menguasai teknologi ini juga harus meningkat juga gitu ya. Namanya aja suplainya banyak nih gitu ya. Kalau yang mengerti konsep teknologi IoT-nya sedikit ya, kita tidak akan bisa memenuhi suplai tadi gitu ya atau kebutuhan tadi. Sehingga tentunya ini menjadi angin segar ya bagi rekan-rekan yang mungkin ingin berkarir nanti ke depannya sebagai seorang IoT engineer bahwa di sini data mengatakan bahwa memang kebutuhannya nanti terus meningkat gitu ya. Nah, ketika kita membahas tentang IoT ini sebenarnya bahasannya begitu luas ya rekan-rekan. IoT itu bukan hanya membangun devices gitu ya atau membangun dashboard saja, jauh lebih dari itu gitu ya, sehingga banyak orang juga mengatakan bahwa IoT ini semacam environment gitu ya atau semacam solution atau sistem gitu ya yang mengintegrasikan banyak hal. Nah, kalau kita lihat di sini kebutuhannya seperti IoT security-nya gitu ya, hardware yang tadi, services-nya, software-nya dan lain-lain. Jadinya IoT ini begitu luas lah gitu. Nah, ini sedikit beberapa implementasi ya dari IoT. Saya rasa istilah smart city merupakan istilah yang paling dekat lah ketika kita membahas tentang IoT ya. Di smart city itu mungkin kita berbicara terkait tentang monitoring, misalkan monitoring limbah apa namanya tempat publik gitu ya, fasilitas publik, mungkin tracking aset gitu ya seperti bus atau yang lain-lain gitu. Terus mungkin kamera termal gitu ya atau e-tilang dan lain-lain itu semua sebenarnya merupakan implementasi dari teknologi atau solution IoT ini gitu ya. Di Indonesia mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di smart farming gitu ya, membuat alat untuk greenhouse gitu, terus membuat alat untuk pakan ternak otomatis atau mungkin memonitoring kualitas air untuk budidaya ikan dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu implementasi yang seksi kalau di Indonesia gitu ya. Sementara kalau di smart industry mungkin akan jauh lebih masif lagi ya perkembangannya gitu ya, karena memang industri dari sebelumnya juga sudah mengenal istilahnya automation. Banyak sekali mesin-mesin yang sudah dikontrol ya. Kita mengenal istilahnya PLC, SCADA, dan lain-lain. Dan sistem-sistem ini sekarang sudah mulai juga
kombinasikan dengan solution IoT ini supaya mungkin plan satu atau pabrik satu bisa berkomunikasi dengan plan yang lain gitu ya, sehingga mungkin rantai pasok itu menjadi lebih lebih efisien gitu ya. Nah, ini terkait tentang implementasi IoT. Jadinya kalau kita melihat memang implementasi IoT ini begitu masif ya perkembangannya, bahkan sebenarnya sadar tidak sadar mungkin dalam kehidupan sehari-hari rekan-rekan setiap hari juga ini ya menggunakan fasilitas IoT gitu ya, seperti mungkin jam uh, smart watch gitu ya, atau yang lain itu juga merupakan salah satu implementasi dari IoT. Nah, pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah kenapa sih IoT ini terus berkembang gitu ya? Karena sebenarnya ketika kita menerapkan teknologi IoT ini ada beberapa benefit yang rekan-rekan akan peroleh sebenarnya gitu ya. Karena tadi IoT ini pada basicnya memiliki kemampuan untuk melakukan collect data tadi gitu ya, di mana data-data yang terkumpul dengan jumlah banyak ini bisa kita olah sehingga dengan data kita bisa menghasilkan decision yang tepat. Karena kita bisa membuat decision yang tepat, tentu saja ini akan berimbas. Kalau misalkan di dunia industri ya produksinya ya akan semakin efisien ya, baik dari segi apa namanya waktu produksi, mungkin cost-nya jauh lebih efisiensi, sehingga mungkin margin yang akan diperoleh dari suatu company ya akan jauh lebih lebih baik. Hal ini juga disebutkan ya oleh McKinsey di sini melakukan semacam forecasting gitu ya. Dia juga mengatakan bahwa dengan penerapan IoT ini di Indonesia gitu ya, ini diperkirakan memang GDP kita juga akan meningkat ya gitu ya, dari segi manufacture, retail, transportasi ini semuanya hampir semua meningkat gitu ya. Ini yang dikemukakan oleh McKinsey ini gitu. Jadinya sudah sangat clear lah ya kalau kita ingin melakukan implementasi teknologi IoT gitu ya atau solution IoT ini akan banyak memberikan manfaat bagi usernya. Nah, ini sedikit roadmap ya bagi rekan-rekan yang ingin nanti terjun di dunia IoT gitu ya. Secara garis besar sebenarnya profesi di IoT ini kalau kita lihat dari roadmap ini ya akan dibagi jadi dua ya, kelompok besar gitu. Ada namanya IoT Embedded Software Developer, di mana kalau profesi ini biasanya lebih dekat arahnya kepada sisi layer 1 atau layer 2 tadi, atau sisi devices layer sama network layer tadi gitu ya. Dan yang kedua ada namanya IoT Application Developer. Kalau ini lebih dekat arahnya ke layer 3 dan layer 4, yaitu layer data processing sama data application tadi gitu ya. Nah ini untuk IoT embedded software developer gitu ya, ini ada beberapa skill set sebenarnya yang rekan-rekan perlukan untuk menjadi seorang IoT embedded software developer. Salah satunya rekan-rekan harus memahami beberapa programming gitu ya. Yang mungkin paling basic kalau di universitas pasti kita belajarnya C atau C++. Itu juga merupakan salah satu pintu gerbang bagi rekan-rekan sebenarnya ketika ingin melanjutkan apa namanya pekerjaan di bidang ini gitu ya. Ada juga Python, sekarang juga ngetren MicroPython atau yang lain gitu ya. Atau juga bisa menggunakan Rust. Ini juga menjadi bahasa pemrograman yang populer lah gitu ya. Terus secara konsep teman-teman juga harus menguasai seperti IoT security gitu ya, OS fundamental, cloud computing gitu ya. Itu juga merupakan skill set yang teman-teman perlukan juga gitu ya. Terus network gitu ya dan lain-lain. Terus dari segi tools gitu ya, untuk tools-toolsnya, misalkan dari segi editornya, kita bisa pakai platform.io misalkan ya, di Visual Studio gitu, itu juga bisa. Ada ESP, IDF mungkin itu juga bisa. Atau mungkin kita pakai Arduino IDE gitu ya, itu juga teman-teman bisa pakai gitu ya. Sementara kalau microcontroller atau development board yang teman-teman bisa pakai gitu, bisa pakai STM32, bisa pakai ESP32 gitu ya, atau Node MCU, Raspberry Pi dan lain-lain. Jadinya sebenarnya pilihannya banyak. Terus pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah kita harus menguasai semua skill set ini gitu ya?
sebenarnya di dunia pekerjaan ya rekan-rekan nanti akan lebih spesifik lagi sebenarnya gitu ya. Ketika rekan-rekan bekerja di bidang IoT, nanti akan lebih spesifik lagi apakah teman-teman sebagai electronics engineer misalkan atau firmware engineer gitu ya. Artinya mungkin teman-teman memahami konsep-konsepnya, tetapi mungkin spesialisasinya itu akan lebih mengerucut lagi sebenarnya. Jadinya rekan-rekan sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Nah, ini terkait tentang IoT embedded software developer. Dan selanjutnya terkait tentang IoT application developer, ini lebih dekat kemampuannya untuk menguasai layer 3 dan layer 4 tadi ya, yaitu layer data processing sama application. Artinya di sini ya kebanyakan diisi oleh rekan-rekan kita, misalkan yang dari software engineer ya, yang bikin front end misalkan, atau back end, atau mungkin yang membuat semacam apa namanya Android gitu ya, aplikasi Android atau iOS gitu ya. Nah, itu akan diisi oleh rekan-rekan dari kalangan software engineer di sini gitu ya. Namun meskipun rekan-rekan software engineer ini sudah menguasai tools-tools untuk membangun hal-hal tadi, mereka juga harus memahami beberapa konsep ya, gitu ya. Selain hal-hal yang general tadi gitu ya, mereka mungkin harus memahami konsep seperti protokol-protokol di IoT misalkan gitu ya, seperti ada mungkin HTTP, terus MQTT, SNMP, namanya CoAPS dan lain-lain. Ini juga perlu rekan-rekan pahami gitu ya. Terus mungkin memahami juga seperti platform IoT gitu ya. Mungkin seperti apa namanya ThingsBot, ThingsSpeak, misalkan Ubidot atau mungkin AWS Core dan lain-lain. Ini juga perlu rekan-rekan software engineer apa namanya pahami gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti ingin mengkoneksikan gitu ya antara orang dari IoT embedded software developer dengan IoT application developer ini jadi nyambung mereka ketika mereka ingin mengintegrasikan apa namanya solusi atau sub solusi yang mereka masing-masing kerjakan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, walaupun terlihat ya begitu banyak skill set yang harus rekan-rekan pelajari gitu, tetapi sekali lagi pada akhirnya nanti teman-teman akan menjadi apa memiliki spesialisasi tertentu ya ke depannya. Dan rekan-rekan ini ada beberapa trik saja gitu ya, ala Sonson, ala saya gitu ya. Ketika teman-teman misalkan tertarik nih di dunia IoT ya, kira-kira nanti untuk belajarnya gimana sih untuk melakukan semacam shortcut aja gitu ya, atau menghemat rute tadi gitu ya. Teman-teman yang pertama yang bisa dilakukan sebenarnya teman-teman bisa terkonek dulu ya dengan komunitas gitu ya. Saya rasa sekarang di era digital begitu banyak ya, begitu mudah teman-teman terkoneksi dengan community-community yang memang apa namanya membahas bidang-bidang tertentu gitu ya. Contohnya IoT ini. Teman-teman coba connect entah melalui IG misalkan atau Facebook gitu, itu juga boleh gitu ya. Ataupun teman-teman bisa mengikuti workshop-workshop seperti ini gitu ya, atau bahkan mungkin bootcamp-bootcamp yang memang diadakan contohnya oleh expert gitu ya, yang memang fokus juga membahas terkait tentang IoT bootcamp ini gitu ya. Nah, selain itu juga rekan-rekan bisa juga memulai misalkan membuat semacam simple project dari hal-hal yang teman-teman sukai gitu ya. Contohnya misalkan ada yang suka bertani misalkan gitu ya. Oh, coba bikin solusi-solusi IoT untuk membantu kita gitu ya ketika ngurus kebun misalkan. Atau mungkin ada yang suka musik gitu ya. Carilah solusi-solusi IoT yang bisa membantu teman-teman dalam mungkin apa mengendalikan alat musik. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu batu loncatan gitu ya. Kalau kita lihat dari historical tadi itu sebenarnya ini juga case-nya sama ya. Mereka bikin mesin toaster otomatis tadi, terus bikin webcam online untuk memantau kopi. Itu dari apa namanya kegiatan sehari-hari yang mereka sering lakukan ya untuk membantu mereka gitu ya. Jadinya start dari simple project ini sangat-sangat bagus menurut saya gitu ya. Terus yang selanjutnya juga rekan-rekan juga jangan lupa untuk share ya gitu ya ketika mengetahui sesuatu gitu ya. Kalau bisa ya kumpul-kumpul sama teman, bisa diskusi satu sama lain karena dengan cara kita meng-share ilmu itu gitu ya. Sebenarnya kita melakukan validasi apakah kita benar-benar paham terkait tentang
ilmu itu atau hanya sekedar hafal gitu ya. Ada orang yang bisa karena hafal akan berbeda dengan orang yang bisa karena paham soalnya gitu ya. Teman-teman bisa memvalidasi itu gitu ya. Terus teman-teman coba misalkan cari certification misalkan ya di bidang IoT atau mungkin ikut bootcamp tadi ya. Nanti mendapatkan semacam sertifikasi sebagai inilah gitu ya sebagai salah satu senjata teman-teman ketika nanti ingin mendaftar pekerjaan misalkan gitu ya. Terus juga teman-teman yang mahasiswa misalkan kalau ada kesempatan untuk magang misalkan di perusahaan-perusahaan terkait tentang IoT, manfaatkan saja fasilitas kampus gitu ya untuk melakukan internship ini gitu ya. Mungkin itu sedikit ya untuk tips-tips ketika rekan-rekan ingin eh, berkarir di bidang IoT ini gitu ya. Nah, mungkin itu ya sedikit materinya. Jadinya mungkin saya akan lanjut saja ya ke sesi live coding. Di mana di sesi live coding ini saya tadi membaca semacam artikel ya gitu ya. Di link ini rekan-rekan juga nanti bisa bisa buka link ini. Jadinya di artikel ini dia itu menggambarkan keadaan gitu ya, keadaan pertanian di Australia gitu ya. Dan keadaan pertanian di global gitu ya. Karena cuaca yang kurang stabil atau mungkin apalah itu gitu ya sehingga pertanian itu produksinya menurun katanya di artikel itu seperti ini gitu ya. Karena hal-hal tersebut gitu maka eh, di artikel itu dijelaskan gitu ya bahwa mereka ingin membangun suatu solusi untuk membantu petani-petani jamur dia bilang kayak gitu ya di mana untuk membuat pertanian jamur ini lebih lebih efisien gitu ya kita harus mengukur beberapa parameter katanya ada temperatur ada humidity gitu ya ada cahaya ada CO2 kelembaban tanah dan lain-lain dan kita juga bisa mengontrol seperti AC-nya misalkan ya mesin pendingin dan lain-lain gitu ya jadinya latar belakangnya seperti itu gitu ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini gitu ya atau permasalahan seperti ini, kita sebenarnya bisa melakukan pendekatan dengan IoT solution ini gitu ya. Nah, ini kita akan coba membangun ya nanti rekan-rekan gitu semacam IoT sederhana di mana di sini saya akan membaca keluaran sensor DHT gitu ya yang sensor temperatur dan humidity. Jadinya dari sekian parameter tadi saya akan coba akses dua dulu gitu ya. Temperatur dan humidity. Nanti sensor-sensornya atau parameter-parameternya kita akan kirim datanya gitu ya melalui suatu broker. Jadinya nanti kita pakai MQTT ya sebagai protokolnya dan kita akan tampilkan di suatu dashboard gitu ya di HP kita misalkan seperti itu ya. Di mana ada broker yang saya pakai nanti broker publik ya namanya IMQX gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya mungkin akan sedikit jelaskan gitu ya, bagaimana sih cara kerja dari pengiriman data kalau kita menggunakan protokol MQTT ini gitu. Ketika kita mengirim data menggunakan protokol ini nanti rekan-rekan akan mengenal ya beberapa istilah penting atau terminologi penting gitu ya. Salah satunya nanti ada istilahnya publisher. Nah, publisher ini adalah pihak yang mengirim data intinya gitu ya. Terus ada pihak yang akan mengkonsum data atau yang akan mendapatkan datanya. Itu yang kita sebut sebagai pihak subscriber. Dalam hal yang akan kita lakukan ini, pihak sebelah kiri ini gitu ya, itu akan menjadi pihak publishernya dan si pihak sebelah kanan ini akan menjadi pihak subscribernya gitu ya. Dan data itu nanti kita akan kirimkan melalui suatu broker gitu ya yang kita sebut nama brokernya adalah IMGX gitu ya. Nah, ini skenario yang akan kita lakukan ya, rekan-rekan. Nah, ketika kita ingin mengirimkan data itu, tentunya ini secara garis besar yang akan kita lakukan ya. Perangkat ini harus kita koneksikan dulu ke suatu jaringan internet, karena namanya juga IoT tadi gitu ya. Setelah dia koneksi ke internet, maka dia harus terkoneksi ke broker tadi gitu ya. Dia harus terkoneksi ke broker tadi. Nah, setelah dia terkoneksi ke broker tadi, maka kita bisa baca keluaran dari sensornya gitu ya. Terus kita publish aja datanya gitu ya atau kita kirimkan datanya. Ini skenario yang akan kita lakukan. Nah, di sini untuk menghemat waktu gitu ya, saya akan menggunakan ya nanti ada dua library di sini. Ada namanya library Expert PubSub. Ini adalah library yang kita kembangkan di Expert gitu ya
untuk mempermudah kita ketika kita melakukan pengiriman data. Terus nanti ada juga library untuk ngebaca sensor DHT ini ya, namanya library-nya DHT.h. Ini yang akan saya gunakan gitu ya. Mungkin langsung saja ya, saya akan buka Arduino IDE. Nah, jadinya Arduino IDE ini ya tempat kita ngodingnya ya rekan-rekan gitu ya, atau menuliskan keluh kesah kita ke microcontrollers gitu ya. Nah, kebetulan di meja saya sudah ada development board. Saya akan mungkin tunjukkan ya yang akan saya gunakan. Oke. Nah, di meja saya sudah ada ESP32 yang akan saya pakai, dan ini adalah sensor DHT tadi ya, atau sensor temperatur humidity tadi. Nanti intinya ESP ini saya akan jadikan pihak publisher, di mana dia akan ngebaca keluaran dari sensor ini, terus dia akan ngirim data ke internet menggunakan protokol MQTT. Intinya kayak gitu ya. Nah, saya langsung saja ya. Oke. Nah, oke. Nah, pertama yang harus saya lakukan ya, saya akan koneksikan wiringnya dulu ya, antara si ESP ini gitu ya ke sensornya. Sederhana saja. Oke. Nah, di sini saya akan baca datanya pakai pin 19 ya. Sebenarnya pinnya juga bebas ya. Nanti kalau rekan-rekan mendalami lagi tahu alasannya ya mau pakai pin mana itu sebenarnya bisa gitu ya. Nah, selanjutnya setelah wiringnya terkoneksi gitu ya, saya akan memerintahkan si ESP ini gitu ya. Berarti kita harus nulis codingnya dong gitu ya. Nah, untuk menulis codingnya ya saya akan pakai dua library tadi ya. Pertama, saya akan pakai library expert pubsub.h, dan yang kedua saya pakai DHT. Expert pubsub.h ini saya akan gunakan untuk mengirim data menggunakan protokol MQTT tadi. Nah, seperti skenarionya tadi, ketika kita ingin melakukan pengiriman data, maka ESP ini harus saya koneksikan ke internet gitu ya, melalui suatu router misalkan di ruangan saya. Nah, kebetulan di ruangan saya ada router namanya Sony Alpha gitu ya, dengan passwordnya Sonson. Nah, jadinya saya deklarasikan di sini gitu ya. Terus saya akan mengkoneksikan juga nanti si ESP32 ini gitu ke broker IMQX tadi gitu ya. Nah, saya pastekan saja. Nah, ini nama broker tadi ya yang kita gunakan di tengah tadi gitu ya. Terus nanti data-data itu saya akan kirimkan melalui suatu saluran yang saya sebut sebagai expert data tem dan expert data home. Jadinya data dari yang kita baca itu nanti saya akan kirimkan melalui saluran tem sama home ini gitu ya. Intinya seperti itu. Terus saya juga perlu mendefinisikan semacam ini ya, semacam pinnya, pin yang saya gunakan untuk ngebaca ESP ini, gitu ya. Di sini saya koneksikan ke 19 sehingga tulisannya di 19. Dengan tipe dari DHT yang saya pakai kebetulan DHT22. Teman-teman juga bisa ganti dengan alat-alat lain gitu ya, atau sensor-sensor lain gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan menginisialisasikan beberapa ya. Karena kita menggunakan sensor DHT, saya akan inisialisasikan di sini. Terus saya akan minta si ESP itu untuk connect ke SSID sama password tadi, gitu ya. Ini nanti akan connect gitu ya ke router namanya Sony Alpha tadi, gitu ya. Terus selain itu juga saya akan minta si ESP ini gitu ya nanti akan connect ke broker yang namanya IMQX ini gitu ya dengan sintek sederhana ini gitu ya. Nah, setelah itu maka yang kita lakukan kita bisa baca datanya gitu ya. Nah, kita baca dulu data keluaran dari sensor. Nah, untuk ngebacanya saya rasa sederhana ya. Kalau saya ingin mendapatkan nilai humidity gitu ya, kita pakai sintek namanya read humidity gitu ya. Terus kita simpan dalam suatu variabel gitu. Terus selanjutnya kita koneksikan dulu ya si ESP ini ke broker tadi. Nah, ini saya koneksikan dulu. Terus terakhir teman-teman bisa ngirim datanya dengan
cara melakukan publish. Nah, ini ya. Jadinya source code-nya begitu sederhana ya. Saya akan publish nilai Celsius tadi atau nilai temperatur dan nilai humidity melalui topik yang kita deklarasikan di atas gitu ya. Ada namanya topiknya namanya tem sama hum gitu ya. Ini teman-teman juga bisa akses nanti ya. Nah, ini setelah codingannya selesai, saya akan upload aja filenya gitu. Ini saya akan upload. Oke. Sehingga sampai selesai ya. Sembari saya mengupload filenya, mungkin saya akan desain dulu dashboardnya ya. Nah, kita langsung saja desain dashboardnya. Oke, wait minute. Nah, di sini saya akan mendesain dashboardnya. Oh, mana dia? Nah, di sini saya akan desain dashboardnya pakai Virtuino gitu ya, supaya kita nggak capek ngoding. Jadinya kita bikin new project saja. Oke, langsung saja kita tambahkan misalkan gauk ya. Nah, kita tampilkan data temperatur di sini misalkan. Oke, terus kita tambah satu gauk lagi. Nanti teman-teman bisa pakai yang lain sih gitu ya. Nah, ini yang di bawah ini untuk menampilkan humidity misalkan ya. Kita mungkin pilih gauk yang lebih cantik lah ya. Oke, ini juga kita pilih yang lebih cantik dikit. Oke. Nah, terus kita koneksikan juga ya aplikasi ini. Aplikasi ini kan akan sebagai subscriber ya. Jadinya saya akan minta dia connect ke broker juga gitu ya. Kita deklarasikan koneksinya karena kita pakai MQTT gitu ya. Oke. Nah, kita akan connect ke broker namanya tadi adalah IMQX ya. Kita ganti .io dengan port 1883. Oke. Terus kita bikin topiknya ya. Nah, kita nanti connect ke topik misalkan tem. Nah, tadi nama topiknya adalah expert slash data slash tem gitu ya. Sebagai subscriber. Oke, terus satu lagi ya. Tadi nilai humidity expert. Aduh, sorry. Slash data slash home. Nah, oke. Nah, terus kita deklarasikan di filenya. Misalkan katakan di sini adalah nilai tem tadi. Oke. Dari nilai tem gitu ya. P2 ini dari nilai humidity misalkan ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita kembalikan ke dashboard. Nah, di sini tinggal kita pilih ya. Yang atas ini misalkan nanti untuk menampilkan nilai temperatur. Ya udah ini saya hubungkan nilainya dari nilai temperatur gitu ya. Datanya. Yang bawah ini misalkan untuk humidity. Berarti ini saya akan ambilkan datanya dari humidity gitu ya. Sip. Nah, ini. Ini tinggal kita lock aja supaya jadi item kayak gini supaya jadi user mode gitu. Terus kita koneksikan ke broker tadi. Oke, nah ini sebenarnya sisi subscribernya sudah siap ya. Tinggal kita nunggu nih sisi apa? Sisi eh, ESP-nya selesai di-upload ya filenya. Ini ternyata agak sedikit lama ya gitu ya. Nah, kita tinggal tunggu saja bentar gitu. Nah, otomatis nanti kita akan selesai ya membuat skenario yang sederhana ini. Jadinya kita sudah akan membuat alat untuk melakukan monitoring gitu ya. Untuk apa greenhouse ini gitu di mana parameter yang akan kita kirimkan sebenarnya baru temperatur dan humidity. Nanti rekan-rekan juga bisa kembangkan lagi gitu ya. Oke, untuk mempersingkat. Oke, wait minute.
Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, oke, sudah berhasil ya diupload filenya. Sekarang kita sudah punya dashboard nih, gitu ya, di mana di dashboard ini sekarang sudah tampil nih nilai temperatur yang ada yang terbaca di ruangan saya sekitar 28 derajat Celcius. Ini perlu kita kalibrasi gitu ya. Dengan humidity sekitar 55,3%. Ini misalkan kita manipulasi ya, kita kasih korek misalkan harusnya kan nilainya naik juga ya, gitu ya. Kita tunggu aja. Nah, seperti itu. Nah, intinya sekarang rekan-rekan kita sudah berhasil nih membuat suatu solusi sederhana di mana sekarang sekali lagi kita sudah bisa mengirimkan nilai eh, temperatur dan humidity dan kita tampilkan ke dalam dashboard di sini ya, di sisi subscribernya. Nah, mungkin seperti itu saja ya materi eh, live codingnya. Semoga rekan-rekan juga terbayang ya bahwa sebenarnya membangun solusi IoT itu tidak susah-susah amat. Jadinya toolsnya sekarang sudah banyak ada. Tinggal yang rekan-rekan perlu lakukan adalah apa namanya eh, memfokuskan energi aja gitu ya untuk mempelajari berdasarkan roadmap tadi gitu ya untuk mempermudah teman-teman mungkin bisa sarannya ya salah satu juga teman-teman mengikuti webinar-webinar seperti ini ataupun mungkin teman-teman bisa mengikuti kurikulum yang sudah dibangun oleh expert gitu ya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Sony atas pemaparannya ya. Jadi jujur buat aku sendiri nih, ini adalah webinar atau mini bootcamp IoT yang paling aplikatif banget ya, sampai sampai hands on-nya ini sampai jadi banget gitu, sampai selesai apa namanya dashboardnya kayak gitu. Keren banget sih Kak Sony top gitu. Semoga nanti di sesi Q&A teman-teman yang penasaran ataupun impress juga gitu ya sama hands on yang dikasih sama Kak Sony ini bisa langsung apa namanya elaborate, boleh nanya gitu ataupun pengen sharing gitu. Sharing juga nanti mungkin boleh ya. Apakah mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang coba-coba juga ataupun ada yang punya project PR atau tugas dari kampusnya itu juga boleh kayak gitu. Oke, Kak Sony mungkin izin boleh gantian share screen? Oke, siap. Ya, terima kasih Kak. Oke, saya izin untuk share screen lagi ya. Oke, nah jadi aku izin untuk reminding lagi buat teman-teman di sini mungkin masih ada yang belum presensi ya. Jadi silakan untuk presensi, jangan lupa karena nanti presensi ini adalah syarat untuk teman-teman mendapatkan sertifikat mini bootcampnya. Jangan lupa untuk cantumkan nama yang benar gitu untuk mengurangi resiko nanti teman-teman revisi atau memperbaiki lagi nama di sertifikatnya kayak gitu ya. Nah terus teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh untuk isikan pertanyaannya di www.menti.com. Terus nanti masukkan kodenya 76989943 atau scan QR code di layar teman-teman. Boleh juga nanti di teman-teman panitia untuk di share link Mentinya. Nah, teman-teman bisa langsung isi di sana. Oke, eh, sambil nunggu teman-teman mengisi pertanyaan untuk sesi Q&A kita. Nah, izinkan aku untuk memanggil rekan dari expert juga yang ingin menjelaskan tentang webcam IoT nih. Gitu. Boleh nggak aku manggil Mas Noval? Halo, selamat malam Kak Noval. Halo, selamat malam Mas Yadi, Kakak Yadi. Waduh, sudah seger banget ini kayaknya ya Kak Noval Selamat ini. malam ini, Mas. Masya Allah gini. Oke, gimana nih Kak Noval? Udah ready untuk sharing untuk kabar baik tentang bootcamp IoT ke rekan-rekan di mini bootcamp kita pada malam hari ini? Siap banget lah untuk share informasi penting nih, Oke. expert. Iya, ini penting banget soalnya memang tadi aku lihat juga pas sesi hands-on ini kalau di share sama Kak Sony ini kayak clear banget gitu ya. Jadi kayak terbayang nanti juga pas sesi bootcampnya akan kayak gimana gitu. Karena kalau boleh spill nih teman-teman nanti kalau teman-teman bergabung ke bootcampnya ini salah satu mentornya kita nih nanti ada Kak Sony. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau udah tadi ya udah bisa ngeflow gitu sama
pemateriannya atau penyampaian dari Kak Sony itu berarti udah cocok banget, bisa banget nanti join di bootcampnya, join bootcampnya ya, Kak Noval ya. Benar Nah, banget, info benar banget, Mas Yadi. info untuk penjelasannya bisa di-share langsung oleh Kak Noval. Nih aku izin untuk hentikan stream. Silahkan nih Kak Noval kalau mau Baik. menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Yadi. Izin share screen ya, Mas Yadi dan teman-teman sobat expert yang sudah ikut webinar mini bootcamp malam ini. Sebentar. Oke. Nah, sudah terlihat Mas Yadi? Sudah, Mas. Baik. Nah, terima kasih Mas Yadi dan juga terima kasih Mas Sony ya yang sudah menjelaskan dan juga memberikan insight dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tadinya. Dan saya juga sepakat ya sama Mas Yadi tadi bahwa memang apa yang dijelaskan dan diberikan oleh Mas Sony malam ini sangat aplikatif, sangat insightful dan juga sangat lengkap ya informasinya. Tadi mulai di awal webinar kita sudah mendapatkan informasi terkait penjelasan IoT, apa itu IoT, sehingga pada akhirnya kita juga mendapatkan sesi live coding nih, yang bagi saya mungkin hanya di expert yang bisa mendapatkan informasi selengkap itu, seaplikatif itu juga. Nah, sehingga memang kami percaya bahwa 100 peserta yang sudah ikut webinar malam ini, yang sudah mengikuti mini bootcamp sampai jam segini, berarti sangat antusias dan sangat ingin belajar Internet of Things lebih lanjut nih, teman-teman. Dan oleh karena itu, izinkan kami dari tim CRM Expert untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait mungkin teman-teman ada yang ingin berkarir sebagai Internet of Things Engineer dan juga terkait teman-teman yang ingin bekerja sebagai IoT Engineer di bidang sektor apapun seperti itu. Dan di sini kita ingin memberikan informasi terkait bootcamp IoT. Kita memiliki dua sesi, dua jenis bootcamp IoT. Yang pertama basic dan juga bootcamp IoT advance seperti itu. Dan juga tadi seperti yang disampaikan Mas Yadi ya bahwa nanti salah satu mentor yang akan mengisi di bootcamp intensif yang ada di Expert adalah Mas Sony sendiri. Jadi tadi teman-teman sudah merasakan ya, melihat sendiri bagaimana aplikasi yang diberikan Mas Sony ketika mengajar di webinar malam ini. Dan hal tersebut juga akan teman-teman dapatkan nanti di kelas intensif bootcamp expert seperti itu. Dan bootcamp intensif expert ini sudah memiliki keterangan pembelajaran kurikulum yang sudah didapatkan dari ketenaga kerjaan sehingga memang sangat sesuai dengan kurikulum dan juga kebutuhan kerja di lapangan kerja. Oleh karena itu memang beberapa saat yang lalu juga ada beberapa peserta yang menanyakan kira-kira nanti di bootcamp expert ini apakah mendapatkan pengalaman kerja ataupun mendapatkan informasi kerja. Tentunya kita di bootcamp nanti mendapatkan networking dan juga mendapatkan informasi terkait pembelajaran tidak hanya secara teorikal maupun mendapatkan pengalaman secara praktikal juga. Dan tadi juga salah satu mentor yang ada di Expert untuk Bootcamp IoT, Mas Sony. Selain itu juga nanti akan dibersamai ya oleh Mas Arif Nur Miswari. Beliau adalah IoT Research Engineer yang sudah bekerja dan juga berkarir di salah satu perusahaan aquatech pertama di Asia yang bernama eFishery. Jadi memang expert, Bootcamp Expert akan mendatangkan mentor-mentor yang sudah expert di bidangnya. Selain Mas Arif, selain Mas Ahmad Soni, juga akan ada Mas Arif, Mas Faris Alimuda, maaf. Dan beliau juga salah satu expertise di bidang IoT. Jadi memang teman-teman akan dibersamai oleh mentor-mentor yang akan membantu teman-teman dari belajar secara fundamental hingga nanti juga mendapatkan portofolio pada akhirnya. Nah, kenapa sih harus ikut bootcamp IoT di Expert? Selain tadi ya, selain karena mentornya yang oke dan juga yang keren dan juga berpengalaman, kita juga memberikan harga dan juga price yang affordable. Dalam artian memang kita memahami bahwa semua mungkin ingin belajar, ingin mendapatkan pengetahuan, namun juga terkadang ada kendala di biaya. Dan kita menjamin bahwa Expert salah satu bootcamp yang memberikan kesempatan untuk bisa belajar lebih aktif dan juga bisa belajar lebih mudah dengan bisa mendapatkan harga yang lebih affordable.
Selain itu juga Bootcamp Expert ini sudah berdiri dari tahun 2022 sehingga saat ini sudah memiliki lebih dari 3.500 lebih alumni yang juga sudah ikut di berbagai Bootcamp Expert, tidak hanya di IoT namun juga mungkin teman-teman di sini juga sudah mengikuti Bootcamp Excel, Bootcamp Flutter dan juga Bootcamp lainnya. Dan tadi Bootcamp IoT ini akan berlangsung selama 1 bulan dan nantinya juga berisi sebanyak 8 pertemuan sesi. Jadi memang kita sangat intensif selama 1 bulan akan mendapatkan 8 sesi intensif seperti itu. Nah, terus juga ada benefit lainnya seperti ada psychological online assessment, terus juga karena ini bootcampnya tidak hanya theoretical, namun teman-teman juga akan mendapatkan sesi project based learning juga, sehingga nanti juga akan ada live coding dan juga ada portofolio yang akan dibangun oleh teman-teman peserta, sehingga tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori, namun juga setelah selesai bootcamp, teman-teman akan mendapatkan portofolio yang juga akan berguna ke depannya untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang IoT ini seperti itu. Nah, tentunya juga akan mendapatkan sertifikat dan seperti yang sudah tertera di poster yang teman-teman lihat saat ini. Nah, kita beralih ke benefit untuk IoT itu sendiri. Tentunya teman-teman akan mempelajari ilmu IoT itu sendiri secara fundamental dan juga hingga nanti terkait portofolio juga akan mempelajari terkait sensor dan juga tidak hanya IoT ya, namun juga akan mempelajari terkait Arduino. Nah, terus juga akan belajar terkait spesifik teknologi ataupun coding seperti SP32, MQTT, dan juga HTTP. Dan juga akan memahami IoT mobile yang apps dan NB IoT dan proyek IoT. Dan teman-teman juga jangan khawatir ya, teman-teman di Bootcamp IoT ini juga akan selalu dibersamai oleh mentor. Jadi ada juga pertanyaan apakah nanti yang awam ataupun yang belum memiliki pengalaman bisa langsung ikut bootcamp basic ini? Tentunya bisa karena tadi ya mentor Mas Sony, Mas Faris, Mas Arif akan membersamai teman-teman karena juga mentor tidak hanya akan mengisi di live kelas Zoom-nya namun juga akan membantu teman-teman di grup peserta sehingga sangat intensif tidak hanya di kelas namun juga di luar kelas seperti itu. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat kurikulum yang akan teman-teman dapatkan ketika nanti akan mengikuti bootcamp IoT Basic. Dan tenang saja, teman-teman yang mungkin sudah sangat aware ya terkait liburan akhir tahun, bahwa kita akan mulai bootcamp batch ke-20 ini yang akan dimulai nanti di bulan Januari. Sehingga memang tidak akan mengganggu liburan akhir tahun teman-teman. Dan mulainya nanti di tanggal 16 Januari 2024 dan kelasnya itu akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat, teman-teman. Dan jamnya itu di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga memang ini salah satu waktu yang mungkin uh, sudah sangat oke ya bagi teman-teman yang mungkin yang sudah bekerja maupun yang mahasiswa juga yang mungkin tidak terganggu oleh jadwal kesehariannya. Dan karena ini kelasnya malam, kita juga akan berlangsung selama lebih kurang 2 jam sehingga kita selesai di jam setengah 10 malam. Dan ada beberapa kurikulum yang ingin saya sampaikan seperti nanti di awal kita akan mempelajari terkait Introduction to IoT, terus juga kita akan mempelajari juga PCB Design, kita akan mempelajari juga fundamental SP32 dan implementasi sensor, hingga nanti di akhir sesi seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau kita tidak hanya belajar terkait teori, namun kita juga belajar sampai mendapatkan portofolio. Namun jadi tidak hanya belajar terkait teori. Dan di akhir kita akan mempelajari dan juga membuat beberapa proyek seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Di sini kita akan ada project development untuk smart home dan juga project development untuk smart farming. Jadi sangat aplikatif dan teman-teman juga bisa nih jika teman-teman ada ingin menanyakan terkait project-project pribadi ke Mas Sony ataupun ke Mas Faris nantinya ataupun ke Mas Arif, sehingga sangat apa ya sangat bisa mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan sesi konsultasi yang intensif juga seperti itu. Dan tentunya ada 2 skill yang teman-teman dapatkan seperti hard skill dan juga soft skill. Tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman tentunya akan mempelajari terkait sensor, terkait IoT teknologi, terkait Arduino programming, dan sebagainya.
Dan itu semua sudah dirangkum dari kurikulum yang teman-teman expert sudah siapkan untuk teman-teman sehingga sudah sangat klop, sudah sangat aplikatif dan juga teman-teman tidak perlu khawatir karena ini sudah sesuai dengan kebutuhan di kerja dan juga kebutuhan untuk kurikulum yang sesuai dengan teknologi yang sangat berkembang cepat di IoT ini. Dan juga ada soft skill yang teman-teman dapatkan seperti time management, terus juga effective communication, karena teman-teman juga tidak hanya belajar sendiri ya, jadi teman-teman juga akan mendapatkan teman baru dan juga mendapatkan partner belajar yang baru dan mungkin dari sana juga mendapatkan networking yang baru untuk project ataupun untuk pekerjaan seperti itu. Dan yang ingin saya tekankan juga bahwa bootcamp ini tidak hanya untuk yang profesional, yang tidak tidak hanya untuk teman-teman yang mungkin sudah paham dan juga sudah memahami terkait IoT, namun juga untuk fresh graduate, untuk teman-teman yang mungkin belum paham sama sekali tapi ingin belajar terkait IoT, sangat kita dorong, sangat kita terima untuk bisa belajar di IoT basic ini seperti itu. Dan berikut mungkin sneak peek ya terkait seperti apa sih bootcamp IoT yang ada di Expert seperti itu. Silahkan ditonton. Bootcamp ini memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya, justru membuat bacaan anak jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body aid. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Yap. Jadi teman-teman juga bisa melihat dan juga mendengarkan ya bagaimana tadi testimoni dan juga bagaimana mungkin sekilas terkait bootcamp IoT yang akan teman-teman ikuti juga jika nanti daftar di Expert untuk belajar IoT. Dan juga karena ini sudah masuk ke batch ke-20 yang akan dilaksanakan di bulan Januari, itu tandanya bahwa kita dari awal berdirinya Expert salah satu bootcamp yang sangat diminati dan juga sangat banyak alumninya adalah bootcamp IoT ini. Sehingga memang kami sangat mendorong nih teman-teman yang ada di Zoom ini yang mungkin sudah sangat antusias, sudah sangat excited untuk belajar IoT agar bisa belajar lebih lanjut nih dan tidak hanya selesai di malam ini, namun juga untuk ikut di bootcamp IoT intensif di Expert di batch 20 nantinya. Nah, selanjutnya juga ini sekilas terkait salah satu testimoni yang diberikan oleh salah satu alumni yang bernama Mas Lutfi ya. Ini adalah salah satu proyek yang berhasil beliau kerjakan di akhir sesi bootcamp dan bisa dilihat memang beliau sangat semangat dan juga bisa memberikan proyek yang akhirnya bermanfaat dan juga berguna untuk beliau dan juga untuk teman-teman sekitarnya. Nah, mungkin sekilas saya tampilkan sneak peek project yang sudah beliau kerjakan ya di LinkedIn-nya Mas Lutfi ini gitu. Dan di sini mungkin tidak ada suaranya, namun saya coba perlihatkan sekilas saja seperti itu. Lebih kurang sama seperti live coding yang disampaikan oleh Mas Sony tadi ya. Jadi ini adalah salah satu tugas di akhir sesi yang mungkin nanti juga teman-teman dapatkan dan untuk latihan setiap pekannya seperti itu. Nah, saya juga ingin memperlihatkan salah satu portofolio yang mungkin lebih jelas ya. Sebentar. Nah, ya. Jadi lebih kurang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang kita sangat project based learning.
Jadi tidak hanya belajar dari Zoom, hanya mendengarkan Mas Sony, namun juga nanti Mas Sony akan mendorong teman-teman untuk merakit sesuatu dan juga mengerjakan proyek-proyek agar bisa terlatih dan juga mendapatkan pengalaman secara praktik dan juga portofolio pada akhir bootcampnya. Seperti itu. Nah, ini juga testimoni yang kami dapatkan dari salah satu alumni. Beliau, Mbak Ari, mengatakan bahwa bootcamp sangat cocok untuk mereka yang baru ingin mempelajari konsep IoT dan menggunakan single port dan juga akan diajarkan dari konsep ya. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan dan teman-teman lihat bahwa di bootcamp IoT Expert ini kita belajar dari fundamental hingga nanti kita belajar project yang based learning juga seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bootcamp IoT yang ada di Expert ini sangat affordable. Oleh karena itu memang seperti testimoni yang sudah diberikan oleh Mas Sony di webinar tadi ya, bahwa kita belajar teori dan juga belajar coding hingga mendapatkan portofolio yang itu sangat bermanfaat untuk bekerja nanti. Dan kami ingin mendorong teman-teman untuk segera daftar nih bootcamp IoT dengan harga 499.000. Nah, namun beruntungnya teman-teman yang sudah ikut mini bootcamp malam ini, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 200.000 nih. Jadi teman-teman cukup membayar sebesar 299.000. Sehingga memang teman-teman sangat untung mendapatkan diskon sebesar 200.000. Dan sahabat Mas Sony dan juga mentor-mentor lainnya bisa segera chat IoT ke nomor yang ada di screen ini. Itu teman-teman bisa screenshot dulu dan juga nanti langsung chat ke Kak Novel ya yang ada di nomor yang tertera di WhatsApp ini. Jadi teman-teman tinggal chat IoT dan nanti teman-teman akan direspon langsung oleh Kak Novel untuk proses informasi dan proses pendaftaran. Dan sayangnya memang kita hanya membatasi untuk promo ini sebanyak 8 peserta. Jadi memang kami berharap segera daftar ya untuk bisa ikut bootcamp IoT dan mendapatkan promo sebesar 200.000. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Mas Yadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan dan juga dorong teman-teman semua yang sudah sangat antusias dan juga sangat tertarik untuk daftar bootcamp IoT agar bisa mendapatkan kami dashboard sangat ingin membantu teman-teman untuk mendapatkan semua itu dan kami tidak sabar untuk menunggu teman-teman semua agar belajar di Expert seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat belajar. Saya kembalikan ke Mas Yadi. Oke, terima kasih Kak Noval atas penjelasannya tentang bootcamp expert ya. Jadi mungkin sedikit menambahkan lagi juga di akhir, jangan sampai teman-teman ketinggalan nih apa namanya kesempatan buat belajar lebih lanjut tentang IoT bareng sama Kak Sony dan rekan-rekan mentor lainnya karena memang pertama tadi bootcampnya expert ini affordable banget kayak gitu ya. Jadi cukup 300.000 aja, teman-teman udah bisa ikutan selama 1 bulan 8 kali pertemuan dan memang semua proyeknya itu aplikatif teman-teman bisa langsung dapat portofolio. Oke, boleh gantian screen sharing mungkin Kak Baik, Noval? siap. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya karena sesi apa namanya penjelasan bootcamp sudah selesai, kita akan masuk ke sesi Q&A ya, sesi terakhir kita pada malam hari ini. Saya akan izin untuk cek Sony sudah ready nih Kak mungkin untuk kita apa namanya eh, Yo, masuk sesi Q&A dan explore ya. yo, Mas. Oke siap. Oke, saya akan screen share dulu mentinya. Oke, kelihatan teman-teman semua, kelihatan Kak Sony Ya, aman. Oke. kelihatan. Oke nih pertanyaan yang basic sekali nih Kak, tapi penting tentunya dari Kak Dino. Izin bertanya ini, kalau misalnya pengen jadi IoT engineer tapi belum punya basic IT sama sekali ini bisa nggak Kak? Oke, boleh dijawab nih Kak Sony. Oke ya, menarik sekali pertanyaannya gitu ya. Bahkan dari nggak ada basic misalkan, apakah bisa mengikuti bootcamp? Saya rasa sangat bisa ya. Tapi mungkin kelas yang diikuti adalah bootcamp yang basic tadi gitu.
di bootcamp basic itu memang kita membahas kurikulumnya itu kita sesuaikan benar-benar dari awal, dari kita mengenal istilahnya IoT tadi, seperti tadi juga ada penjelasannya. Terus kita belajar stack-stack atau teknologi-teknologi yang bisa kita pakai nanti ke depannya untuk membangun solusi IoT. Terus kita juga belajar jenis microcontrollers, bahkan dari basicnya, dari kaki-kakinya fungsinya untuk apa, sehingga rekan-rekan bisa tahu eh, pin sensor ini bisa dihubungkan ke kaki mana sih gitu ya. Kalau tadi kan sensornya kita hubungkan ke D19. Rekan-rekan bisa tahu alasannya kenapa ke D19, kenapa nggak ke yang lain gitu ya. Terus bahasa pemrogramannya kita juga belajar dari basicnya, dari bahkan membuat variabel gitu ya. Sehingga saya rasa sangat memungkinkan mengikuti yang kelas basic. Namun satu yang perlu menjadi catatan gitu ya, karena pertemuannya hanya 8 kali pertemuan, jadinya rekan-rekan yang memang belum punya basic misalkan sebelumnya, rekan-rekan harus effort lebih gitu ya. Jadinya tidak cukup untuk belajar di kelas, rekan-rekan juga harus mengulangnya di rumah gitu ya. Terus mungkin membuat interaksi di kelas atau bertanya itu jangan sampai malu. Dimempatkan juga grup diskusi di WA-nya. Mungkin seperti itu sih Mas Nino, intinya sangat memungkinkan. Oke, terima kasih Kak Sony. Jadi memang buat Kanino jawabannya bisa banget, tapi mungkin nanti beda aja effortnya ya sama kalau yang sudah punya basic IT. Semoga nanti cukup encouraging juga ya, karena intinya Oke. accessible, tapi memang tetap semua butuh proses gitu kan ini ya. Satu lagi, Ya, gimana tadi Kak? itu mungkin ketika saya menjelaskan tadi itu agak cepat karena memang kan kita harus membuat project ya gitu ya, dengan Oh waktu ya, yang sesingkatnya. Jadinya memang tadi itu kita benar-benar bikin compact aja gitu. Jadinya terlihat begitu loncat-loncat sebenarnya gitu ya. iya Tapi iya nggak iya. perlu khawatir ya kalau di basic memang kita belajar based on fundamentalnya gitu. Mungkin Oke. seperti itu. Dan kalau di bootcampnya juga nanti benar-benar bisa nanya ke mentornya sampai ngerti Ya, ya kayak. tentu. Oke, kasih. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Kalau penerapan teknologi IoT pada pergerakan aliran barang di bidang logistik itu gimana sih, Kak? Ya, menarik ya gitu ya. Jadinya beberapa klien juga mencari solusi terkait tentang bidang ini ya gitu ya. Salah satunya mungkin kita meng-tracking semacam aset bergerak mereka misalkan gitu ya. Misalkan truk pengangkut barang mereka kita bisa monitoring gitu ya. Seperti mungkin boxnya apakah kalau misalkan barang yang dikirim adalah hal-hal yang mungkin seperti sayur atau buah itu bisa kita monitoring, posisinya juga kita tahu sehingga mungkin pabrik atau tempat mengolah nanti bahan baku tadi itu bisa prefer gitu ya atau bisa mengadjust efisiensi dari aliran atau supply produk-produk tadi gitu ya atau bahan baku dan lain-lain. Ini juga di perusahaan-perusahaan sawit biasanya banyak ya gitu. Mereka ingin memonitor semacam truk-truk mereka yang membawa sawit-sawit mereka sehingga karena ternyata biji sawit itu kalau udah jatuh nggak boleh terlalu lama gitu ya. Mereka harus benar-benar monitor dengan baik posisi-posisi truk pengangkutnya dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu contoh sih kalau di bidang misalkan logistik untuk tracking gitu ya. Mungkin seperti itu sih Mas gitu ya. Oke, makasih Kak Sony. Jadi menarik ya ini tadi penerapannya di industri logistik ya. Ini sesuai sama judul kita tadi, mini bootcamp kita pada malam hari ini. Untuk yang logistik sudah solve gitu ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang industri lain kita coba explore nih ya. Makasih Kak Sony atas jawabannya. Nah ini selanjutnya dari Kak Elvina Cahya. Nah ini kalau tadi udah yang di logistik, yang kedua nih, yang industri edukasi nih. Kalau misalnya eh, meningkatkan pengalaman belajar di lingkungan kampus tuh bisa nggak sih kalau misalnya itu di upscale dengan menggunakan implementasi solusi dari IoT gitu. Menurut Kak Menarik ya. Sony bisa nggak nih? Apalagi Kak Sony kan Saya dosen juga ya, gini. Menarik nih Kak. Ya, jadinya bagaimana cara meningkatkan pengalaman belajar di lingkungan kampus dengan mengimplementasikan IoT. Ini menarik ya, gitu ya. Kalau untuk dunia pembelajaran biasanya untuk meningkatkan semacam user experience kita ya, ketika kita belajar, apalagi kemarin sempat pandemi dan lain gitu ya.
sebenarnya IoT ini sangat fleksibel ya. Dia itu bisa dikawinkan dengan berbagai cabang keilmuan lain gitu ya, atau pengaplikasian lain gitu ya. IoT ini juga bisa dikawinkan dengan semacam VR gitu ya, atau augmented reality, atau bahkan virtual reality. Nah, ini juga rekan-rekan bisa gunakan sebenarnya solusi kawinan antara IoT dengan IR ini untuk meningkatkan user experience ketika kita belajar terhadap suatu topik misalkan di lingkungan kampus atau yang lain. Banyak sekali aplikasi sekarang gitu ya, beberapa company juga saya lihat bergerak juga di bidang IoT, cuma ke arah education seperti ini yang untuk meningkatkan pengalaman belajar misalkan, tetapi biasanya ke arah medis biasanya gitu ya, untuk penggunaan teknologi VR gitu ya. Mungkin seperti itu salah satu contoh implementasinya sih gitu. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak Sony. Semoga cukup menjawab nih buat Kak Elvinia Cahaya. Jadi memang peluangnya ini masih banyak. Nanti mungkin bisa dieksplorasi juga gitu ya, dari berbagai macam literasi lain. Oke, sebentar saya cari lagi pertanyaan yang lain. Oke, ada pertanyaan dari Kak Arifin nih. Kalau di platform IoT tadi, selain suhu dan humidity, ada sensor lain nggak yang cocok juga untuk diaplikasikan? Contohnya akselerometer, gyro, ultrasonik, dan lain-lain. Wah, Iya. udah Oke, ready aja menarik nih ya. kayaknya. Benar, tadi sekali lagi karena memang waktu tadi itu sederhana sehingga hanya parameter yang saya contohkan hanya dua gitu ya. Bukan berarti ketika kita mempelajari IoT hanya dua parameter itu aja yang kita looping gitu ya, yang kita kerjakan, tidak gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau tadi itu ya kita bisa integrasikan juga dengan sensor-sensor yang lain seperti mungkin akseleru, giro, ultrasonik, mungkin water level, kecepatan angin, arah angin, itu bisa semua kita kirimkan gitu ya. Tinggal nanti Mas Arifin itu mempelajari gitu ya, misalkan sensor angin, bagaimana cara ngaksesnya, sensor ultrasonik, bagaimana cara aksesnya, karena setiap sensor ini memiliki protokol komunikasi yang berbeda-beda. Nah, di expert juga kita mempelajari juga protokol-protokol itu sehingga rekan-rekan nanti kalau menemukan ingin mengakses sensor yang baru gitu ya, baru teman-teman jumpai setelah teman-teman tahu protokolnya apa, teman-teman udah bisa mengaksesnya gitu ya. Nah, ini sangat memungkinkan gitu. Mungkin seperti itu Mas Arifin. Oke, sangat aplikatif ya. Jadi terima kasih atas jawabannya Kak Sony. Buat teman-teman ini nanti yang masih penasaran juga apa aja sih jenis-jenis sensor IoT, terus nanti penerapan solusinya, jangan lupa buat gabung bootcampnya IoT-nya Expert supaya nanti teman-teman makin paham ya tentang itu semua lah ya. Oke, terakhir saya akan pick satu pertanyaan terakhir ya karena waktu kita mungkin sudah ada di penghujung waktu, Kak. Rian Puji Cahyono mungkin ya. Kak, izin tanya sensor yang cocok untuk deteksi tegangan dan arus listrik nih, Kak. Boleh nggak Oke, menarik ya. dikasih arahan? Tegangan dan arus listrik. Ya, tegangan juga sama arus listrik ini ada yang AC atau DC gitu ya. Kalau Mas Rian eh, mungkin maksudnya adalah AC gitu ya. Salah satu sensor yang sering saya pakai kalau untuk smart home atau yang lain yang murah gitu ya, murah meriah itu namanya Pezem. Pezem 004 itu juga sangat sangat bagus menurut saya. Protokolnya sudah sangat enak gitu ya. Dia udah pakai protokol serial UART sehingga kita bisa kebaca langsung di ESP32-nya gitu. Kita bisa dapat tegangannya, arusnya berapa, terus frekuensinya berapa, bahkan sampai power factor berapa, itu semua bisa kita grab datanya. Dan kebetulan di pertemuan ketiga kalau di batch apa namanya di bootcamp basic itu juga kita pelajari si PEZEM ini karena memang PEZEM ini sering dipakai, jadinya itu kita masukkan juga sebagai contoh case ketika berada di kelas bootcamp gitu. Seperti itu Mas Rian. Oke, sekali lagi aku dibikin kagum sama Kak Sony ini bener-bener hafal semua sensor yang dipakai dan aplikasinya kapan kayak gitu ya. Jadi memang nggak salah banget kita pada malam hari ini dibersama dengan Kak Sony. Sekali lagi buat teman-teman di sini mungkin ya karena aku ngelihatnya tadi di awal pesertanya juga banyak yang dari mahasiswa, dari mungkin dari beberapa rekan wira swasta juga. Jadi nanti misalnya ada kebutuhan gitu ya untuk tugas akhir ataupun project untuk kampus maupun untuk bisnisnya bisa banget buat ikutan bootcampnya IoT Expert. Nah, nanti bisa langsung diarahkan dan belajar bareng dengan Kak Sony dan mentor-mentor lainnya juga untuk mengaplikasikan tadi solusi yang tepat untuk project dengan teman-teman di kampus ataupun untuk meningkatkan upskill bisnisnya kayak gitu ya.
Jadi mungkin segitu dulu untuk share saya di sesi Q&A pada malam hari ini. Mungkin ini juga menjadi eh, sesi kita terakhir pada malam hari ini. Saya izin untuk bertanya ke Kak Sony terakhir kalinya untuk closing statementnya nih Kak untuk malam hari ini. Apa namanya? Apa nih yang bisa disampaikan ke rekan-rekan sekalian ini yang masih pengen eksplorasi lagi terkait ilmu IoT kayak gitu. Monggo silakan Kak Oke Sony. ya, saya belum siapkan kata-katanya, cuma ya langsung aja. Gitu. Oke, jadinya memang kalau rekan-rekan perhatikan tadi ya, begitu banyak sekali hal-hal yang harus teman-teman siapkan supaya bisa percaya diri misalkan sebagai seorang IoT engineer gitu ya. Tetapi sekali lagi rekan-rekan tidak perlu terlalu membuang energi akan ketakutan itu gitu ya. Yang penting rekan-rekan mulai saja dulu dari hal-hal yang kira-kira rekan-rekan rasa sukai gitu ya. Misalkan bikin aplikasi yang mungkin atau alat-alat yang memang dekat dengan atau membantu rekan-rekan gitu ya. Dan sekali lagi apa namanya dalam membangun IoT saat ini kita itu bahkan sebenarnya bisa membangun IoT itu begitu cepat karena sekali lagi di zaman sekarang itu begitu banyak tools-tools yang akan membantu kita. Bahkan mungkin kalau rekan-rekan perhatikan tadi bikin apps saja kita udah nggak perlu terlalu nggak ngoding malah ya, tinggal klik-klik jadi gitu ya. Nah seperti itu sangat mudah sebenarnya. Tinggal rekan-rekan ya apa namanya eh, sering-sering mencari aja atau mungkin mengikuti salah satu mungkin camp seperti yang tadi supaya ada yang mengarahkan. Dan terakhir itu adalah ini kata-kata dari profesor saya, teknologi tidak perlu ribet, yang penting menyelesaikan masalah. Itu mungkin Mas. Oke, terima kasih atas closing statementnya ya Kak Sony dan terima kasih juga buat gurunya Kak Sony yang udah ngasih wejangan tadi ya. Teknologi nggak perlu ribet, yang penting Ya, solid. Itu ya, setuju banget saya juga Kak. Jadi memang di Expert juga kita punya satu visi yang sama dan pemikiran yang sama dan semoga itu bisa ngebantu teman-teman semua juga untuk memilih dan untuk memutuskan untuk bergabung ke bootcampnya IoT Expert. Nah, oke, itu closing statement-nya dari Kak Sony. Nah, terakhir kali di malam hari ini, saya izin untuk meminta rekan-rekan sekalian untuk on video, boleh? Kita akan berfoto bersama dengan Kak Sony sebagai kenang-kenangan kita nih buat teman-teman sekalian mungkin yang sudah mendapatkan materi dari Kak Sony, mungkin ini bisa kita jadikan momen kebersamaan. Nanti boleh nih untuk dokumentasinya juga kita share di LinkedIn atau di LinkedIn mungkin ya. Kalau teman-teman ada LinkedIn, semoga ini nanti teman-teman juga bisa berjejaring baik dengan expert ataupun dengan LinkedIn-nya Kak Sony. LinkedIn saya juga boleh ya, Septiadi Wirawan kayak gitu. Nanti silakan teman-teman kita meningkatkan lagi silaturahmi dan uh, explore terus untuk kesempatan kita untuk meningkatkan ilmu dan skill kita bersama. Oke, saya minta bantuan dari rekan-rekan panitia untuk capture screen-nya ya. Oke, dari screen yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, dan untuk yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, yang ketiga, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih rekan-rekan expert sekalian, sobat-sobat expert yang sudah bersama kita sampai ke akhir sesi kita pada malam hari ini. Sekali lagi semoga ini bukan jadi akhir dari tahapan pembelajaran rekan-rekan semua, tapi jadi awal tahapan pembelajaran teman-teman semua untuk menjadi IoT developer sesungguhnya. Sampai jumpa di tahapan dan pembelajaran selanjutnya. Semoga teman-teman sekalian di sini akan menjadi IoT developer sukses di Indonesia ke depannya. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi sama Mas Sony ya, Mas sudah bersama kita. Semoga semuanya sehat selalu. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum. terima kasih semuanya. Sampai ketemu kembali. Mari.